Selamat pagi, Spencer, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun juga. Dan masih terus menjadi PR bagi kami Smart FM dan juga tim Financial Wisdom untuk terus memberikan nilai lebih atas suatu hal yang Anda miliki guna berinvestasi. Nah, mungkin bagi Anda yang mengetahui tentang reksadana, ini merupakan produk investasi yang tepat untuk para investor yang mungkin merasa punya keterbatasan waktu, kemudian juga keterbatasan dana, informasi, dan juga pengetahuan. Selain itu, ternyata investasi reksadana juga minim resiko dan tergolong ramah untuk para pemula di dunia investasi. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah akrab dengan reksadana pasar uang, reksadana pasar saham, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana campuran, ada satu hal yang mungkin perlu kita ulas lebih jauh tentang reksadana indeks. Untuk itulah, di program Smart Financial Wisdom pagi hari ini, kita akan coba diskusikan lebih jauh tentang reksadana indeks bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo. Beliau adalah Presiden Komisioner PT BNI Asset Management. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi Mas Dari, Pak Teguh, Mbak Indah, smart listener semua di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Eko kesediaan waktunya. Dan juga bersama dengan Pak Muhammad Teguh selaku Independent Financial Planner. Selamat pagi, Pak Teguh. Pagi Mas Dari, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak Teguh. Dan tidak Sama. ketinggalan kami hadirkan pula Head of Product Development Management Division dari BNI AM. Ada Ibu Indah Kusuma Dewi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl, Pak Eko, Pak Teguh sehat selalu, semoga kita semua. Amin, terima kasih Mbak Amin, Indah Amin. sudah amin. hadir. Ternyata ada yang cantik juga di perbincangan pagi hari ini ya. Selain kita bertiga, Pak Eko dan juga Pak Teguh ya. Baik-baik, Smarters kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Jadi bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang reksadana indeks itu seperti apa, line komunikasi interaksi sudah kami buka. Anda bisa komentar di WhatsApp kami atau bertanya di WhatsApp kami. Seperti biasa di nomor 0812 11 12 959. Dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa coba like, share, dan subscribe. Jangan lupa yang mau berkomentar, kolom public chat sudah kami buka untuk Anda. Nah, mungkin sebelum kita bahas tentang reksadana indeks, saya mohon izin ke waktunya ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, di sesi pertama ini boleh nggak sedikit dikasih gambaran tentang potret masyarakat Indonesia saat ini tentang investasi itu seperti apa? Ya Mas Daril, ini menarik nih, saya semalam coba browsing-browsing data ya. Ya. Kalau kita bicara tentang investasi, ada survei di OJK ya tentang literasi dan inklusi, juga ada data-data dari KSEI. Ya, KSEI itu Custodian Central Efek Indonesia yang menyimpan seluruh data-data investor. Ya, yang menarik ya Mas Daril itu per November 2022 ya, Mhm. itu sudah lebih dari 10 juta orang berinvestasi di pasar modal. Hmm. Nah, yang menarik lagi adalah 60%-nya tuh di usia 30 tahun. Oke. Nah, dari 10 juta ini yang memiliki reksadana ini sudah 9,5 juta, Mas Dari. Mhm. Nah, kemudian instrumen yang lain ya, saham misalnya itu udah 4,4 juta. Surat berharga, kita sering dengar sukuk, obligasi retail, itu Ah, total investornya sudah hampir 900.000. Jadi Oke. perkembangan yang menarik adalah jumlah investor pasar modal itu, Mas Daril, itu Hmm. naik 4 kali lipat dibanding sebelum COVID. Ya. Ya, 2019 itu jadi masih sekitar 2,5 juta, sekarang sudah lebih dari 10 juta. Yes, Ya, yes. itu gambaran yang menarik. Cuman memang yang kita concern itu adalah perbedaan antara literasi dan inklusi. Jadi Hmm. kalau inklusi itu orang yang sudah memiliki instrumen ya, akses kepada instrumen, sementara literasi itu adalah pengetahuan ya Mhm. tentang pemahaman. Nah, ini ada gap nih. Orang yang memiliki atau sudah memiliki instrumen itu 5%, sementara literasinya masih 4%. Jadi ada gap 1% ini. Artinya apa? Memang masih banyak orang yang berinvestasi tapi belum paham. Oke, Nah, oke. yang kita khawatirkan juga tentang investasi potret di Indonesia itu masih selalu maraknya investasi bodong. Betul. Nah, ini yang coba kita banyak lakukan edukasi, sosialisasi ya, untuk orang dalam hal berinvestasi itu harus paham dulu sebelum
menikmati tentang investasi. Kira-kira gitu potretnya Mas Ferry. Oke, berarti kalau boleh diurutkan hal yang perlu dilakukan oleh smart listeners pertama adalah literasi dulu baru mulai inklusi ya? Atau justru Betul. ya, lebih ke literasi dulu. Baik baik. Terima kasih Pak Eko. Saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, boleh nggak disampaikan tentang cara investasi di Indonesia itu seharusnya seperti apa Pak Teguh, dengan data yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi? Ya, orang Indonesia nih sebelum ngomongin bagaimana cara berinvestasi, orang Indonesia ketika diomongin tentang investasi, udah investasi belum? Di gambaran mereka, selalu investasi itu ada di 3 tempat. Yang pertama adalah tanah Ya. atau properti, yang kedua adalah emas, yang ketiga adalah deposito. Oke. Jadi memang masyarakat kita memang masih terbatas itu. Terutama mungkin 4-5 tahun yang lalu lah, ketika awal-awal kita masih siaran awal di Smart FM misalkan gitu. Hari ini datanya memang menakjubkan. Tadi yang sama Pak Eko sampaikan, udah sampai 10 juta orang yang berinvestasi di pasar modal. Meskipun jumlah numbersnya mungkin belum begitu banyak, karena usianya juga rata-rata 60% itu ada di 30-an tahun untuk yang retailnya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tingkat literasi sudah meningkat. Tingkat inklusi juga sudah meningkat. Sesuai dengan data dari OJK yang terakhir ya, tahun kemarin, berkaitan dengan survei tentang literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Udah literasi udah hampir 50%, 49 something lah, dari sebelumnya 39 ya Pak Eko ya. Ini udah ada peningkatan. Nah, tapi memang saat ini bisa dibilang Mas Daryl ya, di Indonesia relatif cukup maju untuk cara berinvestasi. Sekarang investasi orang udah dari rumah, tinggal one click away, udah uang transfer tuh dari rekening tabungan ke instrumen investasi, saham kah, reksadana kah, beli emas kah, itu termasuk relatif cukup maju. Dan banyak negara justru mencontoh, terutama negara-negara berkembang lainnya, mencontoh Indonesia dalam hal ini. Sehingga hari ini udah nggak ada lagi alasan untuk kita tidak berinvestasi. Nah, tinggal lanjutannya adalah bagaimana kita meningkatkan literasi sehingga kita paham kemana harus kita berinvestasi, untuk apa kita berinvestasi. Kalau caranya mah gampang. Nah, itu Mas. Oke, wow. Ini key point banget ya pagi hari ini ya. Tapi kita kunci dulu Bu Indah, sabar ya. Nanti punya sesi khusus untuk kita bahas tentang reksadana indeks dari perspektifnya Bu Indah Kusumadewi. Nah, kita coba break sebentar untuk lebih mencairkan dan juga menenangkan suasana, karena memang di sesi awal ini kita baru berikan potret gambarannya seperti apa, dan ternyata betul literasilah yang menjadi permasalahan, dan hari ini pun kita berikan literasinya buat Anda. Kami undang Anda berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959, dan jangan lupa kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Tetap bersama kami. Oke, baik. Terima kasih, Smart Listener. Anda masih terus bersama dengan kami dalam program Smart Financial Wisdom. Tajuk bahasan kita hari ini tentang kupas tuntas reksadana indeks. Masih bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, selaku Presiden Komisioner PT BNI Asset Management. Juga ada Ibu Indah Kusumadewi, selaku Head of Product Development Management Division BNI AM. Dan ada Pak Muhammad Teguh, Independent Financial Planner. Nah, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, memberikan komentar atau pertanyaan Anda. Bisa di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM, karena kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Dan jangan lupa ada polling yang bisa Anda ikuti. Pertanyaan polling kami simpel, apakah Anda sudah memulai berinvestasi? Sudah atau belum? Itu pilihan jawaban Anda. Silakan pollingnya bisa Anda ikuti dan saksikan kami selama 1 jam ini. Baik, tadi sudah disampaikan secara lebih mendetail tentang persentase kenaikan secara menyeluruh, yaitu sudah mencapai 4 kali lipat. Nah, PR-nya adalah tentang literasinya. Nah, hari ini sesuai dengan bahasan kita, kupas tuntas reksadana indeks. Sebelum saya mau ke Bu Indah, mungkin kita tahu juga bahwa reksadana itu kan produk investasi yang tepat ya untuk para investor dengan yang tadi saya bilang waktunya terbatas, kemudian dananya terbatas, informasi dan juga pengetahuannya juga masih limit. Bahkan banyak orang lebih mengenal tentang reksadana uang, reksadana pasar saham, dan lain-lainnya. Tapi bagaimana dengan reksadana indeks ini? Nah, ini pertanyaan ke Bu Indah. Bu Indah, boleh mohon izin Bu, pengertian dari reksadana indeks itu seperti apa? Dan kira-kira bagaimana masyarakat ini bisa investasi di produk tersebut? Silakan Bu Ida.
Oke, Mas Daryl. Jadi kalau ditanya reksadana indeks itu apa sih gitu ya? Reksadana indeks itu biasanya mempunyai indeks acuan. Jadi dikelola oleh manajer investasi, di mana strateginya itu mimicking. Kalau kita istilahnya mimicking. Mimicking itu bahasa mudahnya adalah mengikuti indeks acuan ya, indeks yang menjadi acuannya. Jadi hasil investasinya, jadi kinerjanya diharapkan nanti mirip dengan indeks acuan. Dan biasanya karena mirip ya, jadi disebutnya pengelolaannya adalah pengelolaan pasif, gitu ya. Tidak tergantung dari strategi investasi dari fund manajernya. Jadi kalau produk reksadana dikelola berdasarkan strategi dari fund manager, biasanya itu disebut pengelolaan aktif. Namun kalau yang reksadana indeks ini adalah reksadana dengan pengelolaan pasif karena dia mengikuti indeks acuannya. Kalau boleh dianalogikan dengan mudah gitu ya, mudah-mudahan ini relevan. Kayak kembar identik, Mas Daryl. Kembar identik itu kan wajah, ya kan, tingkah laku gitu ya. Sampai kemudian mungkin sampai ketinggian fisik bentuk badan tuh hampir sama, tapi tentunya kan ciptaan Tuhan tuh nggak mungkin 100% sama. Pasti ada bedanya ya, Mas ya. Nah, perbedaan itu kalau di dalam reksadana indeks antara indeks acuan dengan kinerja reksadana indeks itu disebut tracking error. Jadi perbedaan lah istilahnya. Tracking error adalah perbedaan kinerja antara indeks acuan sama indeks dari reksadana tersebut. Nah, perbedaan si kembar identik ini kalau boleh dianalogikan itu adalah tracking errornya gitu ya. Jadi kurang lebih mudah-mudahan ini bisa menganalogikan ya reksadana indeks itu cara kerjanya seperti apa. Nah, reksadana indeks itu sendiri di Indonesia saat ini ada dua jenis ya. Ada yang mengacu ke indeks obligasi, ada yang mengacu ke indeks saham. Jadi kalau ke indeks obligasi bisa bekerja sama misalnya dengan Indonesia Bond Pricing Agency atau IBPA gitu ya. Kalau indeks saham itu biasanya reksadana indeks itu akan mengacu ke suatu indeks yang sudah dipilih oleh manajer investasinya, indeks yang mengacu ke indeks saham yang diluncurkan oleh IDX atau Bursa Efek Indonesia gitu. Kurang lebih gitu. Terus kemudian kalau ditanya lagi gimana sih cara berinvestasi pada produk reksadana indeks gitu ya, tadi udah disebutin sama Pak Teguh ya, dari rumah pun bisa, online bisa gitu ya, cara berinvestasinya bisa lewat kami menyebutnya adalah agen penjual reksadana. Ini ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan sama seperti kami, BNI Asset Management selaku manajer investasi itu punya izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi siapa aja nih agen penjual reksadana ya? Itu ada bank, kemudian ada perusahaan sekuritas, brokerage ya, broker gitu ya. Kemudian juga ada financial technology yang mungkin bisa ditemukan di download aplikasinya gitu ya. Ada beberapa yang sudah sangat mudah ditemukan. Kurang lebih gitu sih gambarannya, Mas Daryl, definisi dan kemudian gimana cara berinvestasi reksadana indeks tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah. Tapi mungkin kita perlu tahu juga dari perspektifnya Pak Eko. Pak Eko, sebenarnya yang menjadi pertimbangan mendasar untuk kita bisa berinvestasi di reksadana indeks itu apa? Dari semua yang disampaikan oleh Bu Indah tadi. Apakah ada pertimbangan khusus sehingga ini terkesan hanya bagi orang-orang yang waktunya terbatas, dananya terbatas, ya knowledge-nya juga terbatas, atau bagaimana Pak Eko? Iya, sebetulnya kenapa ada reksadana indeks, Mas Daryl, itu kan bagi mereka yang ingin berinvestasi khususnya kepada instrumen saham ya atau obligasi yang ada di pasar nih. Kan prosesnya lumayan complicated, lumayan tidak sederhana ya untuk bisa milih saham. Kita mau investasi di saham yang mana aja kan bingung Mas Daryl ya. Harus punya waktu, harus punya pengetahuan untuk menganalisa gitu ya. Dan memang sebaiknya investasi di saham itu ada katakanlah ada dua cara ya. Ada orang yang memang ingin melakukan secara short term ya, jual beli ya, trading, atau memang kita ingin investasi untuk jangka panjang. Nah, yang menarik dari reksadana indeks ini itu kita bisa tahu ya, kalau di reksadana saham yang aktif misalnya ya, itu kan ada komponen di mana fund manager melakukan suatu analisa dan dia memutuskan untuk memilih saham-saham yang menurut mereka itu prospektif
Ya, sementara kalau di reksadana indeks itu sangat transparan. Karena kita tahu di bursa itu ada berbagai macam indeks, Mas Daryl. Ini mungkin kita perlu kasih pendahuluan juga ya nanti Mbak Ya. Indah, apa sih indeks itu gitu ya? Banyak orang yang nggak tahu indeks itu apa sih gitu. Ada indeks harga saham gabungan, ada Betul. indeks LQ45, Heeh. ya, ada indeks Kehati. Nah, indeks-indeks itu dibuat dengan perusahaan-perusahaan yang sudah tertentu, Mas Daryl. Jadi di bursa itu ada komite untuk menentukan saham-saham apa yang dikategorikan sebagai dengan suatu kriteria sebagai kumpulan dari suatu indeks. Ya, misalnya ada LQ45 itu adalah saham-saham yang paling liquid dan jumlahnya 45. Jadi kita tahu bahwa kita berinvestasi di indeks tersebut. Nah, ini menarik buat masyarakat yang tidak mau ribet ya, tapi dia bisa melihat bahwa kinerja investasinya itu seperti kata Mbak Indah, itu akan sangat mengikuti dari kinerja indeks yang bersangkutan. Ya. Kira-kira gitu, Mas Dari. Wah, ini sebetulnya kalau literasi mendasarnya kurang mumpuni ya jadi bingung juga ya Pak Eko ya karena banyak sekali Betul. instrumen-instrumennya. Nah, nanti kita coba review ya di sesi ketiga. Bu Indah berkenan nanti di sesi ketiga jabarkan lebih detail tentang indeks karena kita belum singgung ke hal tersebut. Nah, sambil menunggu waktu ini, saya coba ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau ada satu sikap yang perlu diambil, khususnya bagi para pemula, menyikapi tentang berbagai produk investasi yang sudah banyak ditawarkan, bagaimana sebaiknya sikap kita untuk merespon hal itu, Pak Teguh? Pertama, kenali kebutuhan diri. Ketika Anda berbelanja, Ya. kan Anda tahu mau belanja apa. Ketika Anda tahu mau belanja apa, berarti Anda harus mengenal dulu apa kebutuhan saya. Misalkan nih, sabun mandi, sampo di rumah Anda, sabun cuci, maka Anda, oh berarti saya ada kebutuhan untuk membeli sabun-sabun aneka sabun itu gitu kan. Oh ternyata beras di rumah saya habis, gula habis, teh habis, kopi habis gitu kan. Maka saya belanja. Karena ada kebutuhan. Nah kita mau belanja nih, produk investasi. Saham kah, sukuk kah, obligasi kah, reksadana indeks kah. Itu kita kenali kebutuhan kita. Karena produk-produk itu, termasuk produk-produk investasi itu dibuat, di-create, di-develop, dikembangkan, itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, yang menarik, saya ingin komentar sedikit aja terkait dengan reksadana indeks. Banyak orang berinvestasi langsung di instrumen saham, di instrumen sukuk, obligasi gitu kan. Kemudian, kok investasi saya rendah ya hasilnya, padahal kumpulan saham tertentu di Bursa Efek Indonesia itu naik. Misalkan kumpulan semua saham di Bursa Efek Indonesia itu naik nih, IHSG naik gitu kan. Atau LQ45, 45 saham terliquid itu naik. Atau Jakarta Islamic Index ada 30-an saham di bursa yang comply sama Syariah Principles naik. Tapi kok investasi saya turun ya? Nah ini untuk menjawab itu maka ada reksadana yang investasinya, kalau Mbak Indah tadi nyebutnya kembar siam, kalau saya nyebutnya nyontek lah, gitu gampangnya gitu kan. Nyontek apa isi indeks, apa aja sahamnya, bobotnya bahkan dicontek tuh sama Mbak Indah tuh kalau bikin produk tuh, bener ya? Bobotnya dicontek sehingga hasilnya diharapkan investasi di reksadana sama dengan returnnya di indeks tersebut. Itu Mas Dari. Oke, jadi istilah mimicking sama duplicating ini berlaku di produk ini ya sebetulnya ya. Oke, baik. Kita break sebentar, nanti kita coba sambung lagi di sesi yang berikutnya karena saya juga lupa nih membahas tentang esensi indeks itu seperti apa sih. Nanti Bu Indah boleh menjelaskan singkat saja karena kita juga perlu tahu dari pengertian indeks itu kan ada perbedaan mendasar yang mungkin masyarakat perlu bisa tahu tentang investasi di reksadana indeks dibandingkan dengan produk reksadana yang lainnya. Oke, saya mau ajak Anda untuk ikuti polling yang sudah kami siapkan di kanal YouTube Smart FM. Ini simple kok pollingnya. Apakah memang Anda sudah berinvestasi? Sudah atau belum? Nah, nanti yang sudah berkomentar di kanal YouTube, saya akan coba sapa. Yang belum, silakan bisa berkomentar di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Hari ini kita masih terus membahas tentang reksadana indeks bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Presiden Komisioner PT BNI Asset Management, kemudian ada Ibu Indah Kusumadewi,
Head of Product Development Management Division BNI AM. Juga hadir Pak Muhammad Teguh, Independent Financial Planner. Nah, terima kasih bagi Anda yang sudah berkomentar di kanal YouTube, dan mungkin ini akan kita lebih spesifikkan lagi tentang apa yang berhubungan dengan reksadana indeks. Nah, Bu Indah, ini mungkin saya coba gabung pertanyaannya ya Bu Indah ya. Tadi memang kita belum sedikit menyinggung tentang esensi indeks itu seperti apa. Termasuk mungkin juga seperti apa perbedaan mendasar yang masyarakat bisa rasakan jika berinvestasi di reksadana indeks dibandingkan kalau berinvestasi di produk reksadana yang lainnya. Nah, gimana pendapatnya Bu Indah? Oke, Mas Daryl. Yang disebut indeks ya, aku mencoba membuat semudah mungkin ya pemahamannya. Jadi indeks itu kumpulan efek gitu yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu. Terus kemudian dievaluasi secara berkala. Yeah. Indeks itu seperti itu. Okay. Terus kalau investor tuh udah yang mulai pinter gitu ya, mungkin bertanya-tanya gitu ya. Contoh apa aja indeks gitu ya. Nah, yang tadi aku bilang kan indeks ada yang indeks obligasi, ada indeks saham. Yang paling familiar dulu deh, indeks saham ya. Indeks saham itu mungkin pendengar juga udah pernah mendengar yang disebut indeks IDX 30 atau ADX Growth 30 gitu ya. Nah, itu jadi kurang lebih ya kumpulan saham yang punya kapitalisasi 30 kumpulan saham untuk IDX 30 kumpulan saham yang 30 saham yang punya kapitalisasi besar. Kemudian kalau yang growth 30 itu tentunya growth ya, pertumbuhan. Jadi 30 saham, jadi 30 itu mewakili konstituennya, 30 saham yang memiliki tren pertumbuhan harga saham, tren pertumbuhan yang baik gitu. Nah, kedua indeks ini memiliki basic, punya likuiditas tinggi sama fundamental yang baik, karena prinsipnya fund manager itu selalu mengedepankan likuiditas. Likuiditas tuh contohnya adalah kapan mau dicairkan, fund manager bisa menjualnya dan kemudian hasil penjualan itu bisa disampaikan ke investor kalau investor mau mencairkan gitu ya, yang disebut likuiditas itu liquid ya, udah dicairkan, bahasa gampangnya seperti itu ya. Nah, kalau ditanya apa sih perbedaan mendasar gitu ya dari kalau investasinya di reksadana indeks gitu. Nah, tadi di awal Mas Dery udah sempat sampaikan gitu ya, jenis-jenis reksadana itu banyak. Demikian juga risikonya yang related ya. Jadi kalau misalnya reksadana pasar uang bukan biasanya itu risikonya boleh dibilang yang paling rendah. Nah, kalau ditanya reksadana indeks ini ditanya punya risiko dong. Punya risiko enggak? Punya gitu ya. Bahkan kalau kita nyimpen mohon maaf, kalau kita nyimpen deposito pun sebenarnya juga ada risiko juga ya Mas ya, gitu kan. Nah, namun kalau dibilang reksadana indeks dibandingkan reksadana saham gitu ya, walaupun indeksnya saham itu lebih rendah risikonya dibanding reksadana saham, si reksadana indeks ini gitu ya. Jadi cocok untuk kalau mau masuk, kalau sudah investasi ke reksadana pasar uang gitu misalnya, mau coba untuk satu level gitu ya, lebih tinggi lagi gitu ya, mau coba ke pasar saham, ini adalah starting point-nya, entry level-nya gitu, untuk investor berinvestasi di saham, pasar saham secara tidak langsung ya, karena kan kami yang mengelola ya, manajer investasi yang mengelola. Jadi kalau ditanya perbedaan mendasarnya, kalau di reksadana indeks yang aku tadi sebut di awal itu ada tracking error. Jadi perbedaan antara suatu reksadana kan pasti punya kinerja ya Mas ya. Let's say misalnya 1%, 2%, 10% gitu, ada yang ini kan bermacam-macam gitu kan. Nah, kemudian indeksnya punya kinerja. Jadi dia tracking error itu perbedaan antara kinerja si reksadana sama kinerja acuannya. Jadi khususan karakteristik khusus dari reksadana indeks itu punya tracking error. Yang reksadana saham nggak punya gitu. Yang lain nggak, karena reksadana yang sifatnya aktif berdasarkan strateginya fund manager. Terus kemudian biasanya karena kita berusaha tracking error-nya sekecil mungkin, namanya juga indeks kan, pasif ngikutin tadi kan, mimicking gitu ya. Otomatis biayanya lebih rendah. Imbalan jasa manajer investasi kalau dibilang dan imbalan-imbalan yang lainnya gitu pasti lebih rendah karena kita berusaha untuk mengikuti. Jadi jagonya fund manager reksadana indeks itu adalah dia bisa mengikuti kemana reksadana indeks itu bergerak.
Itu key poinnya dari pengelolaan reksadana indeks gitu. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke, baik. Mungkin izin Bu Indah, ini kita sekalian singgung pertanyaan yang sudah masuk ya. Ada dari siapa ini? Saya coba lihat terlebih dahulu. Dari Pak Herwan Nafil. Beliau menanyakan begini, kalau untuk reksadana indeks ada yang khusus syariah nggak ya? Nah, gimana Bu Indah? Ada. Kalau bahkan banyak ya, kami juga bahkan mau meluncurkan reksadana syariah. Jadi kebetulan kami bekerja sama dengan, ini aku boleh nyebut ya, Boleh, silakan. Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kita tuh BNIAM pengen banget mengembangkan pasar syariah ya, saham syariah. Jadi salah satunya tuh kita meluncurkan, jadi IDX Bursa Efek Indonesia sudah meluncurkan namanya Syariah Growth gitu ya. Nah, kami kebetulan akan meluncurkan reksadana yang acuannya Syariah Growth. Kalau ditanya ada nggak yang lain? Ada. Misalnya reksadana yang mengacu ke Jakarta Islamic Index atau JII. Bisa ditemukan di Apert Fintech atau di bank. Kalau misalnya Pak Iman tadi ke bank gitu ya, bisa kalau misalnya kebetulan dijual di bank tersebut gitu, di Apert tersebut gitu, Mas. Oke, baik. Terjawab ya pertanyaannya ya. Baik. Terima kasih Bu Indah. Oke, saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, ini kalau dikatakan reksadana indeks itu cocok untuk dilakukan dan juga sebagai sebuah bentuk investasi pemula ya. Ada nggak ciri-ciri investasi yang mungkin cocok juga bagi para pemula selain reksadana indeks? Apa opsional yang bisa disampaikan Pak Eko? Mikrofonnya Pak Eko, maaf. Ya, Mas Ril, sorry. Jadi sudah disebutkan sama Pak Teguh, masyarakat kita masih paling banyak itu di 3 instrumen, properti, emas, dan deposito. Nah, sementara kalau kita bicara jangka panjang, salah satu yang menarik itu adalah investasi di pasar modal. Ya, instrumennya bisa obligasi, terutama saham kalau untuk jangka panjang. Nah, makanya kalau orang mau berinvestasi itu bisa memanfaatkan jasa dari manajer investasi dengan melalui reksadana karena itu akan dikelola dengan secara profesional ya. Dan kita bisa memulai dengan dana yang kecil. Jadi kalau kita mau memulai dengan 200.000, 500.000 sebulan ya dari penghasilan kita secara rutin, itu sangat cocok Mas Daryl. Nah, untuk pemula mungkin kenal dulu reksadana. Ya, bisa dengan memulai dengan reksadana pasar uang. Jadi memahami, baca prospektus, melihat yang namanya laporan kinerja bulanan atau fund fact sheet, ya tahu ada manajer investasi, ada bank custodian, nanti menghitungnya bagaimana. Itu lompatan pertama itu adalah reksadana pasar uang. Nah, yang kedua biasanya reksadana pendapatan tetap, ya itu yang instrumennya paling banyak adalah obligasi. Nah, baru yang terakhir itu meningkat ke instrumen yang memiliki risiko paling tinggi, tetapi return-nya juga potensinya lebih tinggi, yaitu saham. Nah, kita bisa punya dua alternatif, bisa membeli reksadana indeks saham atau reksadana saham. Ya, jadi urutannya bagi pemula kurang lebih seperti itu, Mas Daryl. Oke. Berarti ini bisa jadi sebuah alternatif investasi ya tentang reksadana indeks ini ya Pak Eko ya? Iya, betul. Nah, reksadana indeks ini menarik, Mas Daryl, karena kalau kita lihat ya bahwa ternyata makin sulit Mas Daryl untuk bisa katakanlah secara aktif dikelola ya. Itu kalau kita lihat reksadana saham misalnya ya, kan tujuannya salah satunya mengalahkan indeks gitu. Tapi belakangan kok tidak semua reksadana saham juga bisa mengalahkan indeks. Maka ada alternatif dengan biaya yang lebih murah, lebih transparan, karena saham-saham yang dipilih itu kita tahu ya merupakan bagian dari suatu kumpulan indeks tertentu dan sudah hampir bisa dipastikan walaupun ada tracking error ya kinerjanya akan mengikuti indeks tersebut gitu. Ya, jadi dari sisi risiko memang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham. Oke, baik. Iya. Ini sudah mulai mengkerucut ya, pengertian atau pemahaman tentang reksadana indeks. Tapi nanti kita coba bahas lebih detail di sesi yang terakhir ya. Kalau tadi kan Pak Eko menjelaskan reksadana indeks bisa kok jadi alternatif untuk investasi. Tapi penting untuk diketahui juga nih, apa sih yang perlu smart listeners perhatikan kalau sudah berinvestasi di produk reksadana indeks, tapi kinerja indeks acuannya misalnya tertekan. Nah, ini akan disampaikan nanti oleh Pak Teguh untuk bisa lebih
detail membahasnya. Saya coba menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di kanal YouTube Smart FM, dan terima kasih yang sudah ikutan untuk vote. Pak Kevin Dalame, Great Insight. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih untuk Ibu Nur Hayati, ada Mbak Anindya Sinfonita, kemudian juga ada satu lagi, saya lebih mengerti tentang investasi reksadana indeks. Baik, terima kasih. Nah, kami masih punya satu sesi terakhir, nanti kita kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, baik. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami dalam program Smart Financial Wisdom. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisioner PT BNI Asset Management. Ada Ibu Indah Kusuma Dewi, Head of Product Development Management Division BNI AM. Dan juga ada Pak Muhammad Teguh, Independent Financial Planner. Nah, kita masih bahas tentang kupas tuntas reksadana indeks. Tadi saya sempat menanyakan ke Pak Teguh, tapi sepertinya ini pertanyaan yang cocok untuk ditanyakan ke Bu Indah ya, tentang hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kalau udah mulai investasi di produk reksadana indeks, tapi kinerja indeks acuannya itu tertekan. Nah, gimana kira-kira menyikapi hal ini, Bu Indah? Karena memang ini sehubungan dengan statementnya Pak Eko tadi, kalau reksadana indeks itu bisa kok jadi alternatif investasi, tapi keadaannya begitu. Nah, apa yang harus dilakukan, Bu Indah? Oke, indeks di bursa efek itu bermacam-macam, Mas. Yang perlu diperhatikan ketika berinvestasi, tentunya yang tadi aku udah sampaikan ya, likuiditas itu sangat penting gitu ya. Kalaupun situasinya tertekan gitu ya, cycle bisnis itu kan ada ups and down gitu ya. Mungkin tahun lalu ada komoditas lagi naik gitu ya. Kemudian tahun ini mungkin sektor lain gitu ya. Selama masih ditunjang fundamental yang baik, kemudian likuiditas yang juga baik gitu ya. Saya rasa tetap terus harus jangan takut gitu untuk berinvestasi gitu, karena cycle itu akan suatu saat akan kembali lagi cepat atau lambat. Bahkan beberapa tahun terakhir kita bisa lihat bahwa cycle-nya akan sangat cepat gitu ya, Mas ya. Even yang kondisi COVID gitu ya, sebenarnya kalau di industri kami reksadana sudah dari 2021 sudah mulai shifting, dan pertumbuhan reksadana indeks justru yang paling bagus di antara reksadana yang lain. Karena transparan, walaupun memang indeksnya lagi tertekan ketika itu. Jadi keinginan investor untuk berinvestasi tetap ada gitu ya. Mungkin lebih hati-hati saja gitu. Namun tetap harus dilihat acuannya tuh yang mana gitu. Nah, tadi prinsip-prinsip dasar itulah yang biasanya dipegang oleh fund manager, mungkin bisa ditiru sama investor gitu ya. Jadi aku rasa nggak perlu ragu, nggak perlu, karena memang secara historical dari COVID pandemi kemarin sudah menunjukkan shifting ke indeks, dan yang aku bilang tadi pertumbuhannya paling baik di antara reksadana jenis yang lain gitu. Nah, makanya kalau dilihat gitu ya, kami kalau memilih suatu indeks, milihnya tuh biasanya temanya tuh gimana. Tentunya sekali lagi saya kedepankan bahwa likuiditas dan fundamental itu yang tentunya kami lihat. Jadi kalau kami pengen bikin suatu reksadana indeks IDX 30 saham terbaik gitu ya, yang bukan terbaik, kapitalisasinya paling tinggi gitu ya. Kami lihat isinya, mana yang kira-kira apakah ini liquid gitu ya. Kami tanya bolak-balik ke yang penerbitnya bursa efek. Demikian juga yang lain-lain gitu. Nah, salah satu indikator yang lainnya yang tidak kami pungkiri adalah kinerja historis dari reksadana indeks tersebut. Nah, itu yang menjadi salah satu review kami memilih suatu indeks menjadi indeks acuan dari suatu reksadana indeks. Kurang lebih gitu, Mas Diril. Baik, Bu Indah, mohon maaf Bu Indah, sebelum kita ambil konklusinya, tapi boleh nggak kira-kira Bu Indah sampaikan tentang hal yang berhubungan dengan produk reksadana indeks? Di mana sebaiknya smart listeners atau masyarakat Indonesia itu bisa berinvestasi nyaman kalau ingin punya produk reksadana indeks? Adakah mungkin produk indeks ini yang dikeluarkan oleh BNI AM, yang mana sebaiknya untuk bisa dimiliki, Bu Indah? Oke, kalau ditanya secara overall, banyak sudah reksadana indeks di industri ini, namun tentunya harus dipilih ya yang tadi faktor-faktor yang tadi aku sebutin. Nah, kalau ditanya BNI AM udah punya belum reksadana indeks? Yes, kami sudah mengelola kurang lebih 6 reksadana indeks dengan tema yang berbeda-beda. Tentu tetap mengedepankan faktor-faktor yang tadi ya. Jadi ada IDX reksadana indeks yang mengacu ke IDX 30, kemudian ada juga reksadana indeks yang mengacu ke IDX Growth 30, atau juga yang mengacu ke High Dividend 20, dan yang kalau senang ke
tema-tema yang green ya, hijau yang ESG gitu ya. Kami juga punya reksadana indeks yang mengacu ke indeks Serikahati. Jadi Serikahati bekerja sama dengan IDKS mengeluarkan suatu indeks ya. Isinya 25 emiten saham-saham yang mempunyai bisnis berkelanjutan dan memiliki kesadaran terhadap lingkungan gitu. Jadi temanya bisa memang dipilih gitu ya. Nah kalau ditanya syariah, yes kami akan punya. Kalau ditanya tadi ada nggak indeks obligasi, kan aku sudah menyebutkan di awal. Kami juga punya namanya reksadana indeks short duration bond. Jadi isinya obligasi pemerintah yang durasinya 3 sampai 5 tahun. Kurang lebih itu. Mas Riril. Baik. Ini waktu kita semakin mepet sekali, jadi biar tidak terbuang percuma, kita coba langsung ambil konklusinya karena saya yakin banyak hal yang perlu kita sampaikan. Saya mau mulai ke Pak Eko dulu. Pak Eko, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi di sisi pertama, pasti ada insight-insight menarik sehingga reksadana indeks ini bisa juga kok menjadi sebuah pilihan investasi bagi smart listeners yang mungkin nggak punya waktu, knowledge-nya juga masih kurang, apalagi modal terbatas. So, apa konklusi yang perlu disampaikan Pak Eko? Iya, Mas Daril. Jadi sekali lagi Mas Daril, instrumen saham dan obligasi itu perlu melengkapi portofolio kita. Jadi investasi kan ada jangka pendek, bisa masuk deposito pasar uang, yang jangka menengah ya 5 tahun, 3 tahun, itu kita bisa masuk ke investasi obligasi. Kemudian yang jangka panjang, yang saya ingin sangat merekomendasikan setiap orang itu punya portofolio investasi untuk dana pensiun, Mas Daril. Ya, terutama untuk millennials. Itu kalau milenial sekarang umurnya 25, 30, itu masih 25 tahun lagi, 30 tahun lagi untuk pensiun. Nah, itu sangat cocok untuk investasi jangka panjang ke instrumen saham. Nah, indeks saham itu bisa menjadi pilihan. Investasinya reguler aja, Mas Daril. Ya, setiap bulan 500.000 atau 1 juta, tergantung dari kemampuan kita, tergantung dari penghasilan kita. Nah, jadi sangat menyarankan untuk mereka yang ingin berinvestasi tanpa ribet gitu ya dan transparan, itu indeks saham terutama itu bisa menjadi pilihan. Oke, indeks saham bisa menjadi pilihan. Baik, Pak Teguh, silakan konklusinya. Konklusinya, apapun hobi Anda, tambahkan satu hobi lagi, yaitu hobi berinvestasi. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ketika hobi Anda ingin expert di hobi itu, maka tingkatkan pemahaman Anda, pengetahuan Anda terkait hobi tersebut. Investasi pun demikian. Anda ingin expert di bidang investasi, maka Anda harus terus meningkatkan investasi leher ke atas, kira-kira gitu, untuk terkait dengan instrumen investasi. Termasuk salah satunya, ini suatu produk yang hemat, karena manajemen fee-nya kecil. Buat Mbak Indah dan timnya di BNI Asset Management itu fee-nya kecil nih, karena dia tinggal mimicking aja. Meskipun mimicking, meskipun nyontek, meskipun mirroring misalkan gitu ya, tetap ada risikonya. Ya, risikonya itu antara tadi pertanyaan Mas Daril ya, yang dilempar ke Mbak Indah, itu yang saya lempar sebenarnya, itu ketika indeks acuannya turun, ya kan, berarti investasi kita akan turun juga. Ya, seperti harga beras turun, Anda punya kebutuhan akan beras, beliin beras lagi kan gitu. Nah, dengan memahami bahwa ada risiko tapi ada potensial return di sana, maka kita bisa bersikap dengan benar. Apakah beli lagi gitu kan? Karena ini lagi diskon, dengan harapan indeksnya nanti akan naik lagi sehingga portofolio investasi kita juga akan naik. Sehingga satu kata, jangan berhenti untuk belajar. Oke. Oh, ini berarti maksudnya kalau kinerja indeks acuannya tertekan itu beli lagi gitu, Pak Teguh? Gitulah kira-kira ya, kalau emang mau tahu bahwa kedepannya akan naik lagi. Jawaban segitu. Oke, baik Bu Indah, terakhir 1 menit, apa konklusinya, termasuk boleh Bu Indah boleh diulang kembali tadi produk reksadana indeks keluar BNI apa yang bisa dimiliki? Oke, reksadana indeks yang bisa dimiliki itu sebenarnya buat investor bisa menjadi perwakilan portofolio dari setiap siklus bisnis sebenarnya, Mas. Bisa beli high dividend ketika market tadi bilang ya lagi tertekan karena 20 sahamnya memberikan dividen, paling tidak kan dapat income ya gitu kan. Kemudian tetap bisa juga berinvestasi di X30 yang tetap kapitalisasinya besar, nanti kalau misalnya cycle-nya sudah naik lagi bisa ke growth gitu ya. Jadi sebenarnya kalau berinvestasi indeks itu sudah bisa dibilang ya mewakili siklus dari setiap kondisi pasar yang
ada gitu Mas. Jadi jangan takut untuk berinvestasi. Pahami mengenai investasinya, pahami juga mengenai risikonya. Oke. Gitu, Mas. Baik, wow, ini sudah komplit sekali ya. Tapi kalau bagi Anda yang tertinggal untuk mendengarkan bahasan ini, silakan Anda bisa coba tayangkan ulang di kanal YouTube Smart FM. Dan jangan khawatir, di @BNI Asset Management pun ada cuplikan dari acara untuk hari ini. Jadi silakan follow Instagramnya di @BNI Asset Management. Nah, kita harus mengakhiri program perbincangan Smart Financial Wisdom kali ini. Saya ucapkan terima kasih ke Bu Indah dulu. Bu Indah, thank you Bu Indah, edukasinya, literasinya pagi hari ini. Pak Eko juga terima kasih. Dan Pak Teguh juga terima kasih banyak. Video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Akhir kata, saya Darul Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Indah Kusuma Dewi. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Terima kasih Mas Daril, Pak Teguh, Mbak Indah. Terima kasih Pak Eko, Mas Daril. Aku Pak Mas Andi, Assalamualaikum. Mbak Vina, terima kasih. Sampai ketemu.